Nah, ya, mari pelajaran dimulai. Kamu lihat ini film ya. Coba dilihat, nanti fokus kamu lihat tangannya Mas Andi itu ya. Gimana? Sudah dilihat filmnya tadi? Sudah. Tahu maksudnya? Sudah. Tahu maksudnya? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, saya kasih petunjuk. Perhatikan. Mas Andi ini tangannya saya suruh ngatupkan begini. Kemudian saya tunjuk. Misalnya, kalau saya tunjuk ini, saya suruh gerakkan gitu. Jadi yang saya tunjuk, itu berarti saya suruh gerakkan. Coba dilihat sekali lagi ya. Bentar dulu, ada temannya yang masuk, tak tolongnya dulu. Oke. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi begini. Saya hentikan dulu. Jarinya Mas Andi ini, kalau saya tunjuk ini, maksud saya supaya dia ngangkat. Ini yang diangkat. Kalau saya tunjuk yang mana, itu yang harus diangkat. Tapi kenyataannya coba dilihat. Nah, saya tunjuk lah, yang diangkat kan lain kan. Oke, diulang lagi. Sekarang saya tunjuk itu. Nah, yang diangkat sana. Nah, baru belakangan baru bisa. Terus saya tunjuk terakhir ini. Mana yang diangkat? Nah, itu. Nah, itu ya. Ini. Nah, lain kan? Ngerti nggak maksudnya itu? Halo? Kurang paham. Kurang paham. Saya ulang ya. Jadi ini ngetes. Jadi saya nunjuk jarinya Mas Andi. Tolong ini gitu. Maksud saya yang saya tunjuk itu saya suruh ngangkat. Ternyata yang saya tunjuk malah nggak diangkat, yang diangkat malah yang lain. Coba ya dilihat sekali lagi. Pak dilihat. Nah, sekarang saya tunjuk mana, digerakkan mana. Nah, saya tunjuk itu. Nah, yang digerakkan kan saya tunjuk ini, yang digerakkan yang ini kan. Nah, sekarang saya tunjuk ini. Nah, yang digerakkan kan ini lah, ini belakangan. Sekarang saya tunjuk mana itu? Nah, saya tunjuk ini. Mana? Lah, ini yang digerakkan kan. Ini belakangan. Sesudah gerayapan baru. Sekarang, nah ini yang saya tunjuk. Mana yang digerakkan? Loh, ini yang digerakkan. Paham apa tidak? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, paham ya. Jadi saya tunjuk ini, dia menggerakkan sana. Setelah berkali-kali baru ini bisa. Ketika saya tunjuk sini, malah dia gerakkan yang sini. Setelah berkali-kali baru yang sana bisa. Nah, itu apa artinya? Ini nggak ada apa-apa kok. Maksudnya dia nggak diapa-apain, ya biasa saja. Tapi nyatanya sulit. Nyatanya sulit. Gitu. Coba sekarang ya, dilihat. Oke. Halo, gambar saya kelihatan? Halo? Nah, kamu bisa menirukan yang tadi itu. Adikmu kamu coba. Caranya begini. Tangan saya bisa dilihat ini? Bisa. Nah, ini tangannya digabung begini. Jadi bukan begini ya. Bukan begini, tapi dibalik begini. Pelek. Nah, kemudian dipelontir. Pelek. Nah, terus jarinya itu kamu tunjuk.
adikmu boleh kalau kamu punya adik, punya teman, nah bilang jari yang saya tunjuk angkatan itu pasti salah-salah nanti. Nanti yang ditunjuk ini, yang diangkat ini, gitu nanti. Nah, gitu ya. Jadi boleh dipraktekkan itu di temannya, oke? Nah, sekarang pelajarannya saya lanjutkan. Kenapa kira-kira tadi itu waktu disuruh nunjuk itu kok nggak langsung, kok salah-salah? Menurut kamu kenapa? Halo? 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 Kok salah-salah tadi? Jarinya ini saya suruh nunjuk kok salah-salah. Kenapa? Mungkin nggak bisa langsung, Pak. Lah iya, kenapa nggak bisa langsung? Karena sarafnya terlibat. Karena dibelit-belit tadi itu ya. Karena dibelit-belit. Nah, lalu jadi apa? Nggak kenal. Padahal ya nggak ada yang menghalangi kan begitu. Apa? Itu membuktikan saya telah merusak hubungan antara matanya Mas Andi ini, pikirannya Mas Andi itu dengan tangannya. Sehingga saya suruh menggerakkan jari yang kiri, malah jari yang kanan yang digerakkan. Itu karena dengan cara dibulet-bulet tadi, nggak nyambung antara mata, otak dengan jarinya. Nah, itu di tubuh kita itu, otak, mata, jari itu harus nyambung. Nah, coba ya, dilihat sekali lagi. Jari yang saya tunjuk diangkat ya. Nah itu, yang diangkat lain kan, pertamanya. Coba lagi. Nah, yang diangkat lain lah. Coba lagi. Itu. Nah, yang ditunjuk lain kan, yang begitu ya. Nah, itu. Nah, yang digerakkan kan ini. Jadi selalu salah ya. Pertamanya selalu salah. Oke, selesai. Nah, itulah namanya nanti sistem pengaturan itu. Sistem regulasi. Jadi di sini perlu diatur antara otak, mata, jari. Kalau nggak diatur, amburadul seperti tadi itu. Nah, jadi di tubuh kita itu ada penghubungnya, ada pengaturnya. Nah, jadi bab kita sekarang adalah bab pengaturan di tubuh kita. Apa nak yang paling berkuasa mengatur tubuh kita itu? Halo? Otak. Betul. Otak. Jadi otak yang paling berkuasa, oke? Nah, ini yang paling berkuasa. Kalau ini gak beres semua sudah. Jadi orang itu sehatnya itu pertama harus sehat otak dulu, baru sehat yang lain-lain. Makanya ada kata-kata, UTE gak beres, nah sudah selesai lah UTE gak beres ya. Dan itu ada hadisnya loh ya. Katanya Nabi, ada segumpal daging, apabila daging itu beres semua. Ini terjemahnya hadis. Apabila segumpal itu nggak beres, maka satu tubuh nggak beres semua. Terus sahabat tanya, apa Nabi yang segumpal itu kok nentukan semuanya? Nabi jawab, wahwa kolbun. Ini bahasa Arabnya kolbun. Otak itu bahasa Arabnya kolbun. Diterjemahkan ke kita hati. Bukan hati liver ya, hati perasaan. Nah itu raja pengatur. Jadi umpama di komputer itu ya, umpama di komputer prosesornya itu ya. Prosesor tubuh kita itu otak, oke? Nah, nanti pengaturan itu dikelompokkan jadi 3. Memang pusatnya di otak, tapi kalau berkelompok, kelompoknya 3 ya. Tubuh kita ini diatur oleh 3 hal. 1, sistem saraf. 2, sistem hormon. 3, sistem panca indera. Nervous system. Sistem apa nak ini? Halo? 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 Sistem apa yang A ini tadi? Halo?
Sistem saraf. Sistem saraf. Kemudian endokrin sistem. Sistem apa yang kedua? Hormon. Sensasi. Sistem apa yang ketiga ini? Panca indera. Panca indera. Itulah kalau pengaturan tubuh kita yang lengkap. Pengaturan itu bahasa Latinnya regulasi. Nanti kalau kamu buka bukumu, judulnya nggak regulasi, tapi koordinasi. Sama saja. Yang paling betul nanti regulasi. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi pengaturan tubuh kita ada 3, sistem saraf, sistem hormon, sistem panca indera. Saya nulung dulu siapa yang masuk itu. Bintan. Oke. Berikutnya sekarang sistem saraf. Sistem saraf. Nah, inilah sistem saraf kita. Jadi ini sistem saraf ini. Sistem hormonnya nanti ya, panca inderanya nanti. Sekarang kita mau membicarakan sistem saraf. Ini semua dibungkus tulang ya. Ini dibungkus tulang di kepala. Ini dibungkus tulang di tulang belakang. Ini dibungkus tulang di tulang rusuk itu. Di sistem saraf itu keluar itu kalau di ujung-ujung tok. Jadi dia tersembunyi di dalam tulang. Ini semua adalah sistem saraf. Oke, kita lihat animasi ya. Animasi sistem saraf. Kok macet ini masih? Oh, ini animasinya macet, saya ganti yang lain dulu. Karena macet. Nih, nah ini. Ini adalah sistem saraf. Jadi mulai dari sini sampai ke bawah sana, bercabang-cabang sistem saraf. Ini kalau dipreteli, nah gitu ya, dipreteli ini, maka paling kecilnya namanya sel saraf ini. Kalau dipreteli. Jadi ini dipreteli satu sel jadi sel saraf. Ini namanya sel saraf. Neuron itu seperti ini. Nah nanti ini dikelompokkan saraf ini ada 4. Apa? Sumsum tulang belakang. Namanya spinal cord. Brain. Otak. Nervous, benang saraf yang bercabang-cabang. Nah itu. Nanti itu nyambung kemana? Ke panca indera. Apa panca indera itu? Skin. Skin itu apa nak? Halo? Halo? Kulit. Eyes. Eyes itu apa? Eyes. Eyes itu apa? Mata. Ear. Ear. Telinga. Tang. Apa tang? Lidah. Nose. Nah, itu ya. Itu nanti jadi satu. Terus apa tugas dia? Control of body activities and reaction to stimuli. Apa kerjanya saraf itu? Mengontrol reaksi dan mengontrol kegiatan tubuh. Nah, jadi ini mengontrol kegiatan tubuh dan mengontrol reaksi kalau ada apa-apa dari luar. Oke, kita lihat kerja saraf sederhananya. Ini kerja saraf sederhananya. Misalnya dimulai dari mata. Mata ini akan menerima sensor dari luar. Misalnya gambar, cahaya. Nah, itu namanya sensory input. Di mata melihat. Maka mata itu disebut reseptor.
menerima sensor, menerima gambar, menerima cahaya. Nanti itu dikirim ke otak. Kemudian nanti otaknya itu mengolah informasi itu, ngirim pesan ke kaki supaya contohnya pas, misalnya supaya contohnya pas ya, contohnya pas ini. Di depan sini ada, mohon maaf, tainya sapi, dilihat oleh mata. Tainya sapi dilihat oleh mata waktu kamu jalan ya. Maka mata itu mengirimkan informasi tai sapi tadi itu ke otak. Maka otak itu nanti akan membuat informasi kirim ke kaki supaya kakinya tidak menginjak tainya tadi, melangkah di sampingnya atau bagaimana. Nah, ini contoh sederhana kerja saraf. Jadi melibatkan panca indera, mengatur otot, kemudian sarafnya sendiri di sini. Ada saraf ke otak, ada saraf di otak, ada saraf dari otak ke tubuh. Nah, ini kerjanya sederhananya seperti itu. Itu dikatakan mengatur aktivitas tubuh, menanggapi sesuatu dari luar. Oke, itu kerja saraf. Gitu. Jadi kerja saraf dibagi dua ya, secara pokok. Apa? Kita dulu menerima rangsang dari luar, kemudian menanggapinya itu, dan mengatur kegiatan tubuh. Itu kerja saraf cuma gitu saja. Oke, saya teruskan. Nah, saraf-saraf tadi nanti dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Pembagiannya nanti berikutnya. Tapi saya mau ke urusan ini tadi. Apa? Ke ini tadi ya, sebentar. Ke ini tadi. Nah, ini. Jadi seluruh yang ada ini sistem saraf. Nanti dibagi, kalau saya klik ini misalnya, nah yang di kepala ini apa gitu ya. Gitu. Tapi sebelum sana, baik yang di kepala maupun yang di tulang belakang, jadi total seluruhnya ini, itu isinya adalah sel saraf seperti ini, namanya neuron. Maka kita harus mempelajari neuron ini. Jadi otak itu kumpulan neuron, susun tulang belakang kumpulan neuron. Maka kita habis ini khusus mempelajari neuron dulu. Bentar, ini selalu nolong. Oke, nah sekarang kita mempelajari neuron. Inilah neuron. Apa neuron itu? Sel saraf yang menyusun sistem saraf seluruhnya, menyusun otak, ya neuron ini. Ini dua neuron saya jadikan satu. Dua neuron saya jadikan satu. Jadi ini neuron, terus ini neuron. Jadi neuron di tubuh kita itu bersambung-sambungan begini. Kalau satu tok, ya mulai dari sini ke sini. Tapi di tubuh kita ini gandeng-gandeng, itu memanjang dari otak sampai ke kaki, gitu. Atau ngumpul di otak, gitu. Nah, oke, sekarang bagian-bagian dari neuron. Perhatikan, rambutnya ini. Ini namanya dendrit. Saya ulang, rambutnya ini namanya dendrit. Ini yang menerima rangsang dari luar itu ini. Maka semakin banyak rambut, semakin bagus dia menerima benda dari luar. Jadi gampang-gampangnya begini. Kalau mata orang dendritnya ini banyak, maka penglihatannya tajam. Telinga orang kalau dendritnya ini banyak, pendengarannya oke. Kalau kurang, ya berarti dublek begitu nanti. Mohon maaf gitu ya. Jadi dendrit ini yang menerima bagian saraf yang menerima dari luar. Berikutnya ini. Ini namanya inti sel. Kemudian nanti sebenarnya ini adalah dinding sel.
Nah, dinding sel ini nanti yang bercabang jadi dendrit, yang memanjang ini nanti jadi benda namanya akson. Terus tengahnya ini inti sel. Kemudian yang membesar di sini, dinding sel yang membesar di sini, maka ini namanya badan sel. Jadi ini seluruhnya badan sel. Kalau ditanya di badan sel itu ada apa? 1 ada dendrit, 2 ada inti sel. Kemudian bagian yang memanjang ini namanya akson. Oke. Terus nanti akson itu dibungkus. Ini bungkusnya. Nah, bungkusnya akson itu nanti namanya mielin. Nah, ternyata bungkusnya itu nanti nggak jadi satu. Ada batasnya begini. Nah, ada batasnya. Itu. Jadi dalamnya ini namanya akson, dibungkus, bungkusnya mielin. Kemudian nanti akson ini bungkusnya itu nggak jadi satu, tapi berruas-ruas gitu. Oke, kita lihat. Saya ulang. Nanti kita lihat yang lain ya. Saya ulang ini. Jadi ini semua badan sel. Ini semua akson. Perincian badan sel, ini dendrit, ini inti sel. Jadi di badan sel 2 saja, inti sel sama dendrit. Kemudian di akson, bungkusnya namanya mielin. Terus batasnya ini apa namanya? Terus satu ruas apa namanya? Kita lihat berikutnya. Nah, sebelum lihat berikutnya, nanti kalau saraf ini bergabung dengan saraf yang lain, ada batasnya ini, pertemuan. Pertemuan benang saraf dengan benang saraf yang lain namanya sinapsis. Oke, saya ulang. Nah, oke. Sekarang saya tanya, halo, siap audionya? Dinyalakan? Halo? Ya, Pak. Oke. Oke, kalau sudah siap dinyalakan. Ini seluruhnya namanya apa, Nak? Badan sel. Badan sel. Ini rambut-rambutnya ini namanya apa, Nak? Dendrit. Ini apa namanya, Nak? Inti sel. Inti sel. Terus badan sel yang menjelma memanjang apa namanya? Akson. 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 Oke, akson. Ya, nanti akson itu punya bungkus. Bungkusnya apa namanya? Mielin. Nah, sekarang ada tulisan ya. Ternyata bungkus akson itu nggak satu, dibagi-bagi begini tuh, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Setiap begini namanya sel sekuan. Satu ini sel sekuan, sel sekuan, sel sekuan. Kemudian pertemuan sel sekuan dengan sel sekuan, pertemuannya di sini yang kosong, yang nggak ada mielinnya, namanya nodus atau nodes Ranvier. Saya ulang ya, saya ulang sekarang lengkap jadinya. Saya ulang, ini tadi apa namanya? Dendrit. Dendrit. Ini apa namanya? Inti sel. Inti sel. Kalau ini semua jadi satu apa namanya? Badan sel. Badan sel. Yang memanjang apa namanya? Akson. Nah, tutupnya akson ini namanya apa, Nak? Mielin. Mielin. Terus pas di akson yang nggak ada tutupnya apa namanya? Nodes. Ranvier. Gitu ya. Jadi ini aksonnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, ini aksonnya, terus ini bungkusnya. Seperti kabel kita itu loh. Kan ada bungkusnya. Jadi saraf ini kabelnya tubuh ya. Kayak kabel listrik itu ono bungkusnya gitu. Nah, pas akson yang nggak ada bungkusnya namanya nodes Ranvier. Terus ini bungkusnya namanya mielin. Terus wilayah dari sini sampai sini yang ada bungkusnya namanya sel sekuan. Oke. Jadi struktur sel saraf sudah paham ya. Jadi otak kamu kumpulan dari ini, otak kamu. Otak kamu kumpulan dari ini. Coba diingat-ingat warna otak itu apa? Warna
Ya, warnanya otak. Itu kayak darah. Kayak darah. Kayak darah. Kalau kita kepingin tahu otak, gimana ya caranya? Bukan otaknya orang maksudnya ya. Yang penting otak. Asli bukan gambar. Ya, yang sungguhan. Hewan terus ini ya. Kalau kamu makan kepalanya ayam. Pernah makan kepalanya ayam? Tidak pernah. Nanti minta. Ya, itu kalau di kepalanya itu kan dibuka kan ada yang putih-putih itu ya. Ya. Nah, itu otak. Atau nanti minta duit ke orang tuanya, pergi ke Pandaan, ke warung Padang, makan. Ditanya ikan apa? Bilang ikan otak itu. Kamu nanti akan disuguhi betul-betul otak. Jadi betul-betul kayak gini nih. Mohon maaf. Lah seperti ini, cuma diiris gitu. Ya memang berlipat-lipat gini, warnanya putih. Kalau di warung makan Padang, kira-kira otak kita makan otaknya siapa? Otaknya Kak sapi. Otaknya sapi, itu ya. Kalau warung Padangnya di Padang sana asli, atau di Jawa Tengah, di Rembang, itu otaknya kerbau. Jadi otak ini warnanya putih ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi otak itu kumpulan benang saraf. Nah, ya, jadi benang saraf ini ngempel jadi satu bentuk otak. Nanti sel saraf ini memanjang disebut benang saraf. Kalau ngumpul jadi satu disebut otak atau sumsum tulang belakang, gitu ya. Semua dari sel saraf ini. Oke, sel saraf sudah tadi, badan sel tadi sudah, dendrit sudah, akson sudah. Berikutnya, nah ini, jadi ini kalau gambar sendirian. Terus ini bulat jadi satu begini bentuk otak ini. Kalau memanjang bentuk benang saraf. Jangan lupa kata-kata saya ini nanti kamu jangan digebiak uya dan jadikan satu. Benang saraf dengan sel saraf tidak sama. Saya ulang, benang saraf dengan sel saraf tidak sama. Kalau benang saraf, sambungan sel saraf yang memanjang. Jadi begini. Ini nyambung terus sampai panjang, itu benang saraf. Gitu ya. Kalau sel saraf, satu ini sel saraf. Nah, sekarang kalau sel saraf, jadi satu ini sel saraf, jika dia bergabung dengan temannya secara memanjang, membentuk benang saraf. Tapi kalau mengumpul tidak memanjang, membentuk otak. Ini contohnya, otak itu kalau dibongkar seperti ini. Ya, oke? Jadi baik benang saraf maupun sel saraf disusun oleh ini. Saya ulang, baik benang saraf maupun otak, mohon maaf ya, saya salah tadi, baik otak maupun benang saraf disusun oleh ini. Ini apa nak? Gambar apa ini? Halo? Saraf. Gambar sel saraf atau neuron. Jadi ini gambar sel saraf atau neuron. Kalau sudah saya sambung-sambung memanjang, berubah bukan sel saraf, tapi menjadi benang saraf. Kalau ini dikumpulkan jadi satu, nggak memanjang, berubah jadi apa tadi namanya? Otak. Oke, begitu ya. Jadi mohon maaf, kamu yang pinter itu otaknya di sini, benang sarafnya ini banyak, dendritnya banyak. Terus kamu yang kurang pinter ya dendritnya sedikit, itu nggak usah disesali. Yang pinter jangan terlalu bangga, karena toh nanti masuk surga masuk neraka bukan itu. Hanya begini nanti, terutama yang perempuan ya. Nanti perempuan ini kalau sudah berumah tangga, hamil, pas hamil itu makan makanan yang bergizi, supaya bayinya nanti sel sarafnya ini dendritnya banyak, supaya lahir jadi anak yang cerdas gitu, yang IQ-nya di atas 100 gitu ya. Gitu. Oke. Saya teruskan. Nah, ini sel saraf tadi sudah, myelin sudah. Myelin tadi apa, nak? Pembungkus akson.
panjang. Oke. Ini sudah ya, nodus limper sudah. Nah, seperti ini kalau diperbesar. Sebelum saya perbesar, ini dulu. Oke. Nanti saraf di tubuh kita itu selnya ada 3 macam. Satu, namanya sel saraf sensoris. Bahasa Inggrisnya sensory neuron. Bentar, ini ada yang gabung apa? Kalau ada yang gabung saya diingatkan ya. Nanti, enggak. Kalau ada yang gabung saya diam saja. Saya ditegur ya. Kasihan. Oke. Jam berapa ini? Halo? 10.38. 10.38. Nanti jam 11 kurang 10 kita istirahat dulu ya. Saya diingatkan. Nanti jam 11 kurang 10 istirahat, kemudian jam 11 lebih 5 dimulai lagi. Saya diingatkan ya. Oke. Nah, jadi neuron kita itu 3 macam. Ini neuron namanya sensori. Terus ini yang bulat ini namanya konektor atau interneuron. Ini namanya neuron motoris. Jadi neuron di tubuh kita itu ada 3. Ada neuron sensoris, ada neuron interneuron atau konektor, ada neuron motoris. Apa maksudnya? Ke atas. Atas dulu. Nah, ini. Kalau ada info dari mata, dari mana, menuju ke otak, maka yang dilewati oleh info itu, kabelnya, namanya benang saraf sensori. Kemudian ada info dari otak yang mau diperintahkan ke bagian tubuh, maka benang saraf yang dilewati itu namanya motoris. Jadi supaya gampang begini, sensori itu apa? Kabelnya tubuh ke otak, gitu yang gampang. Motoris itu apa? Kabelnya tubuh dari otak ke seluruh tubuh. Nah, terus konektor, sambungannya di sini. Pertemuan sensori dengan motoris itu. Nanti ketika saya memperagakan gerak, ini saya ulang lagi. Oke? Ada yang masuk itu tadi? Nggak ada? Halo? Ada yang masuk lagi dah? Coba saya ceknya, kasihan kalau ada yang masuk nggak di itu ya. Ini nggak ada, oke. Nah, jadi ada benang saraf sensori, ini kabelnya tubuh dari mana saja ke otak. Dari kaki, dari mata, dari telinga ke otak. Terus motoris ini dari otak ke seluruh tubuh, ke kaki, ke paru-paru, ke jantung gitu. Jadi ini balik. Jadi saraf kita itu seperti jalan tol itu ya. Jalannya itu 2, nggak boleh 1 dipakai saleban. Jalan tol itu kan 2 itu, yang ke utara sendiri, ke selatan sendiri. Kalau jalan biasa itu kan 1. Jadi saraf kita itu seperti jalan tol. Ke Surabaya dengan dari Surabaya ke sini itu sudah beda jalur. Nah, terminalnya, nah itu namanya saraf konektor. Oke? Saya ulang, saraf sensori itu dari mana ke mana, nak? Dari tubuh ke otak. Otak. Terus kalau motoris? Dari otak ke seluruh tubuh. Dari otak ke seluruh tubuh. Oke, kalau konektor? Yang itunya. Sambungan ya. Jadi tempat baliknya sambungan antara sensoris dan motoris. Di otak ini konektor, oke? Nah, ini nanti ada animasinya, pertemuan yang datang nanti mungkin. Jadi ini tadi kan saraf. Ini tadi kan bungkusnya itu meulin. Kemudian apa fungsinya saraf ini? Dia lewati info. Infonya di sini saya tulis plus min itu. Panah ini arahnya info. Jadi kalau panahnya ini menuju otak, misalnya di sini otak, maka saraf ini namanya motoris apa sensoris, nah?
Sensoris. Sensoris. Tapi kalau misalnya ini tangan, kemudian di sini otak, terus panahnya ini menuju ke tangan, maka sarafnya ini diberi nama apa? Motoris. Motoris. Begitu ya. Nanti kita ada animasinya ini, plus min ini apa maksudnya gitu. Sekalian kenapa anak kecil yang doyan rujak itu ternyata bagus, itu perkara saraf. Jadi anak kecil hobi makan permen itu nggak bagus. Tapi masih kecil sudah mau manis, mau pedas, mau asin. Wah itu nanti bagus itu, matanya bagus, penglihatannya bagus, pendengarannya bagus, etes gitu ya. Karena mau makan yang macam-macam itu nanti di tubuhnya plus minusnya itu jalan. Jadi kalau kamu jajan itu ya, rujak itu bagus ya. Daripada bakso itu bagusan rujak. Kalau kamu habis makan rujak rasanya gimana? Nggak pernah makan rujak. Wah itu repotnya. Kalau kamu habis makan rujak, ada sayur, ada apa itu bukan sekedar kenyang ya, sensasinya itu segar. Tapi kalau kamu makan nasi misalnya kan sensasinya itu hanya kenyang, tidak segar. Nah segar itu saraf. Nah. Jadi kalau kamu makan buah, makan sayur itu ya, nah, dengan makan roti, itu kenyangnya sama tapi segarnya beda. Nah segar itu saraf ya. Jadi kita perlu makan sayur, buah, terus garam-garam, yang gitu yang berasa-berasa itu penting. Oke, saya teruskan. Nah ini, halo, gambar apa nak? Orang duduk. Ini menunjukkan pembagian saraf. Jadi kita sudah tadi bahwa semua ini tersusun atas neuron. Nanti dikelompokkan jadi dua. Kelompok pertama yang sedang saya tunjuk ini, seret ke sana. Dah. Jadi mulai dari otak sampai di sini di dalam tulang belakang kita. Ini namanya saraf pusat. Kemudian ini seret. Nah, ini nanti namanya saraf tepi atau saraf cabang. Oke? Nah, ini saraf pusat. Mulai dari otak, nanti bahasa latinnya cerebrum itu otak besar, kemudian otak kecil, cerebellum, ini di kepala, di tulang kepala, kemudian ini sumsum tulang belakang di dalam tulang belakang. Bahasa latinnya spinal cord. Tulangnya vertebra, maka makhluk hidupnya namanya vertebrata. Nah ini saraf pusat. Gitu. Jadi saraf pusat itu cuma isinya otak, baik otak besar maupun otak kecil, kemudian sumsum tulang belakang. Itulah saraf pusat. Gitu. Halo? Halo? Hai. Coba. Waduh ini gambarnya kurang jelas. Coba saya cari yang lain. Supaya jelas ya. Kurang berapa waktunya untuk menuju istirahat ini? 4 menit. 4 menit. Ini nggak bisa tadi. Coba saya carikan bentar ya. Bentar. Saya carikan yang nggak bisa itu. Harus saya bayar. Ini. Terus keliru. Bentar. Nah, ini bisa sekarang. Oke, bisa dilihat ini nak ya? Halo? Bisa ya, gambarnya ini bisa ya? Oke, saya klik. Nah, ini saraf. Nah, tadi yang nggak bisa itu. Nah, jadi saraf pusat itu ini. Nah, brain, cerebellum, kemudian spinal cord ini saraf pusat. Terus ini, karena letaknya di tengah-tengah maka disebut saraf pusat. Terus nanti keluar cabangnya ini
Ini cabangnya di sini ada 12, terus di sini ada 31. Ini menuju ke tubuh kemana-mana ya. Nah ini seret kanan kiri, ini namanya saraf tepi. Jadi saraf pusat di tengah-tengah persis, mulai dari brain, otak, sampai bentar, nggak bisa ini, macet lagi. Oke, nanti saya ulang lagi, coba. Ya, sebentar, waktunya memang mau habis. Jadi ini otak besar, otak kecil, cerebellum, terus sumsum tulang belakang itu saraf pusat. Kemudian di sampingnya ini saraf tepi, cabang-cabangnya saraf. Nah, nanti habis istirahat kita bicarakan saraf pusat. Oke, silakan istirahat dulu ya. Ya, Pak. Istirahat 15 menit, nanti gabung lagi, gitu ya. Iya, Pak. Oke.